Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 14 atau pemateri 1 ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai apa sih itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara memperbarui penerima dan pengeluaran pemerintah. Lalu apa sih tujuan dari kebijakan fiskal ini? Yaitu adalah tujuannya adalah ingin mengubah arah pembangunan nasional serta perekonomian suatu bangsa ini menjadinya lebih baik lagi. Berdasarkan teori kebijakan fiskal dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah kebijakan fiskal fungsional, kebijakan fiskal yang disengaja, dan yang terakhir adalah kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Di awal masa pemerintahan Rasulullah, negara tidak mempunyai kekayaan apapun karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Dengan adanya Perang Badar pada abad kedua Hijriah, negara mulai mempunyai pendapatan dari 1/5 rampasan perang atau ghanimah yang disebut dengan khums sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bagian 1/5 adalah hak Allah, Rasul dan kerabatnya, golongan yatim, golongan miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 sisanya adalah milik para pejuang yang berhak atas rampasan perang tersebut. Dengan demikian, bagian yang 1/5 dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian untuk Allah, para fakir, para miskin, dan ibnu sabil. Hal ini berlangsung selama masa Rasulullah. Sedangkan setelah beliau wafat, maka Khulafaur Rasyidin membagi bagian yang 1/5 itu kepada 3 bagian dengan menghapus saham Rasul dan kerabatnya. Selain dari khums, akibat peperangan tersebut diperoleh pula pendapatan dari tebusan tawanan perang bagi yang ditebus rata-rata 4.000 dirham untuk tiap tawanan. Tetapi bagi yang tidak ditebus diwajibkan mengajar membaca masing-masing 10 orang muslim. Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah bebas dan nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya jizyah 1 dirham bertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tujuan utama adalah kebersamaan dalam menanggung beban negara yang bertugas memberikan perlindungan, keamanan, dan tempat tinggal bagi mereka, dan juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. Adapun sumber lain dari kharaj atau pajak tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaibar ditaklukkan, jumlah kharaj dari tanah ini tetap, yaitu setelah dari hasil produksi. Jadi pengertian kharaj adalah kebijakan fiskal yang diwajibkan atas tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru berdiri. Para fuqaha menetapkan bahwa kharaj adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslim karena kemenangan mereka atas musuh-musuh mereka. Kewajiban kharaj dilakukan setiap tahun sekali. Sedangkan urs adalah biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya 200 dirham. Jadi urs ini diwajibkan pada komoditas perdagangan yang diekspor maupun diimpor dalam sebuah negara disebabkan adanya perjanjian damai atas kaum muslimin dan mereka, yang salah satu poinnya menyebutkan tentang urs ini. Sistem ekonomi dan kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung 2 tahun, Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut, apa yang disebut dengan perang Riddah.
Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar As-Siddiq mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun, ia meninggal dunia sebelum usahanya dilakukan. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah 1. Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat. 2. Pengembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung jawab Baitul Mal. 3. Menerapkan konsep balance budget pada Baitul Mal, di mana seluruh pendapatan langsung didistribusikan pada cadangan sehingga saat beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa pada pembendaharaan negara. 4. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat atau pajak kepada pemerintah. Dan terakhir 5. Secara individu, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang praktisi akad perdagangan. Selanjutnya adalah konsep dan definisi Baitul Mal. Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam buku Pintar Ekonomi Syariah 2010, secara istilah Baitul Mal berarti suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Selain itu, Ifham Sholihin juga memberikan dua pengertian lain, yaitu pertama, ia mengartikan sebagai lembaga negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, cukai atas tanah pertanian, pajak yang dibebankan pada penduduk non-muslim yang tinggal di negara Islam, rampasan perang, denda, wakaf, dan yang lain-lain yang ditasyarufkan untuk kepentingan umat. Kedua, Baitul Mal diartikan sebagai rumah atau harta yang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfungsi sebagai pembendaharaan negara. Dulu, Baitul Mal adalah departemen yang berurusan dengan pendapatan dan segala hal keekonomian negara. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada Baitul Mal atau harta publik yang bersifat permanen, karena semua pendapatan yang diperoleh negara didistribusikan secara langsung, tidak penggajian, tidak ada pengeluaran negara. Sang Khalifah menjadikan rumahnya sendiri untuk penyimpanan uang atau harta kas negara yang disimpannya dalam karung atau kantong. Namun karena pendistribusian harta dilakukan secara langsung seperti pada masa Rasulullah, karung tersebut lebih sering kosong. Dari situlah konsep awal Baitul Mal terbangun, yang memetik berat prinsip kesetaraan dan keadilan serta kemaslahatan umat. Baitul Mal baru terwujud fisik atau tempat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa kini dikenal istilah Baitul Mal wat Tamwil yang sering disingkat BMT. Ifham Sholihin mendefinisikan sebagai lembaga keuangan non-pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat. Dari situ muncul satu perbedaan mendasar karena konsep penerapan Baitul Mal yang yakni keterlibatan negara dalam pengelolaannya. Pada masa Khalifah, Baitul Mal merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mengelola keuangan negara. Sementara pada zaman modern ia merupakan lembaga swasta yang tidak saja berfungsi sebagai penerimaan dan penyalur harta atau mal bagi yang berhak, tetapi juga mengupayakan pengembangan dari harta itu sendiri atau tamwil yang dilandasi prinsip-prinsip ekonomi Islam.